Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar bahasa Arab Halaqah 159, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Melanjutkan pelajaran ke-18. Sekarang kita baca paragraf yang pertama, langsung diterjemahkan. Ana muallimun amami kursiyun. Saya adalah seorang muallim atau seorang pengajar atau juga bisa guru. Di depanku ada sebuah kursi. Ana ajlisu alal kursiyyi. Saya duduk di atas kursi. Hunaka babun, di sana ada pintu. Ana akhruju ilal fina'i, saya keluar menuju halaman. Saya keluar ke halaman. Anal ana adkhulul faslah, saya sekarang, jadi al-an itu artinya sekarang, dzarf zaman ya. Anal ana adkhulul faslah, saya sekarang sedang memasuki kelas. Anta aliyun, anta tajlisu alal maq'adi. Anda adalah Ali, Anda sedang duduk di atas bangku. Nah, apabila kita memperhatikan paragraf tersebut, kita temukan di sini al-faslah itu berharokat fathah. Kenapa demikian? Karena al-faslah itu mansub, i'rabnya itu mansub. Dan tandanya mansub adalah fathah. Nah, kenapa mansub? Karena posisinya adalah maf'ulun bihi. Dia itu terkenai fi'il atau sebagai objek dari perbuatan. Jadi kan kalau dalam bahasa kita itu kan ada yang semacam SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, misalkan Budi makan nasi di rumah. Siapa yang makan? Budi. Apa yang dia kerjakan? Makan. Apa yang dimakan? Nasi. Nah, nasi itu adalah objek. Maka demikian pula dengan al-faslah, itu adalah objek atau maf'ulun bihi. Nah, lebih jelasnya kita sertakan sebagai berikut. Fi'il dalam bahasa Arab berdasarkan membutuhkan objek atau tidak, maka terbagi menjadi dua. Fi'lun lazimun, fi'lun muta'addin. Yang pertama fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi.
Kalau fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, gampangnya demikian. Kalau fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Contoh yang tidak membutuhkan objek itu seperti nama yanamu, tidur. Kemudian contoh yang lain adalah seperti kemarin misalkan jala saya jelisu, duduk, itu tidak membutuhkan objek. Tapi kalau fi'il yang lain itu membutuhkan objek dan itulah yang disebut dengan fi'il muta'addi. Sebagai contoh, kita di sini sertakan dua fi'il. Syariba yashrabu, akala yakulu. Yashrabu artinya itu minum, yakulu artinya makan. Syariba yashrabu minum, akala yakulu makan. Nah, kedua fi'il ini tentunya membutuhkan objek. Jadi kalau minum, minum apa? Gitu ya. Yang diminum itu apa? Kalau makan, yang dimakan juga apa? Maka sesuatu yang diminum, sesuatu yang dimakan, kalau menggunakan fi'il ini maka itu adalah objeknya. Ya. Dan objeknya disebut dengan maf'ulun bihi. Ya. Gampangnya itu objek. Dan maf'ulun bihi itu mansubun. Keadaan i'rabnya adalah mansub dan mansub secara umum tandanya adalah fathah. Ya. Nah, coba kita gunakan dua kata ini nanti dijadikan maf'ulun bihi. Misalkan qahwatun dan lahmun. Qahwatun itu kan kopi. Lahmun daging. Nah, sekarang keduanya kita akan jadikan maf'ulun bihi. Contoh yang pertama, ana asyrabul qahwata. Saya minum kopi. Ya. Ana asyrabul qahwata, saya minum kopi. Nah, kenapa kok al-qahwata berharokat fathah? Karena dia itu mansub. Kenapa mansub? Karena posisinya sebagai maf'ulun bihi atau objek. Kalau nggak pakai alif lam maka ana asyrabu qahwatan pakai tanwin. Ya, fathatan. Tapi karena ada alif lam maka tanwinnya hilang menjadi ana asyrabul qahwata. Contoh yang lain, Zaidun yakulul lahma. Zaid makan daging. Kenapa al-lahma kok fathah? Karena i'rabnya mansub. Kenapa mansub? Karena dia posisinya sebagai maf'ulun bihi, ya, objek terkenai fi'il yakulu. Dan kalau mansub maka tandanya adalah fathah. Zaidun yakulul lahma, Zaid makan daging. Nah, namun suatu kalimat meskipun di situ ada fi'il muta'addi, maka tidak mengapa dan bisa-bisa saja kalau kalau tanpa disebutkan maf'ul bihinya, karena maf'ul bihi ini adalah pelengkap. Kalau pelengkapnya tidak disebutkan maka tetap bisa menjadi sebuah kalimat. Jadi misalkan ana asyrabu wa yakulu. Saya minum, dia makan. Nah, ini kan kedua-duanya fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Nanti objeknya menjadi mansub. Tapi kalau seumpama tidak disebutkan juga tidak mengapa.
Tapi tentunya lebih lengkap kalau maf'ul bihinya disebutkan ya. Ana asyrabul qahwata dan Zaidun ya'kulul lahmah. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Untuk tugas kali ini sebagaimana biasa ada 3. Yang pertama menulis, yang kedua membaca dari fi'lun lazimun sampai huwa ya'kulu. Kemudian tugas kedua adalah membacanya, dan tugas ketiga adalah mengerjakan evaluasi 159 dan dikumpulkan di admin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka silakan disampaikan di grup yang ada. Demikian kita tutup dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.